Salam, himbauan kepada Kang Ade Armando masalah pembahasan terorisme di Indonesia dan ini terus berjalan. Tidak akan pernah berhenti selama mereka masih membaca kitab suci itu, Bang Ade. Oleh karena itu, saudara, kita tonton dulu ya apa yang dikatakan Kang Ade Armando. Pertanyaan dari Apriawan, Bang Adi, ini harus dijawab ini Bang Adi ya. Kenapa ketika ada tragedi semacam itu yang diserang adalah agamanya, bukan individunya Bang Adi? Ya. Mic-nya digunakan Bang Adi, boleh? Oh ya, sorry. Ya, ini juga tadi untuk menjawab pertanyaan kenapa saya menyebutnya Islam radikal. Kita harus selalu, yang tadi saya katakan di awal, kita tidak boleh mengingkari fakta bahwa persoalannya ada di dalam, kalau dalam ilmu sosial kita punya istilah diskurs, wacana. Ya, jadi persoalan bukan oknum, persoalan bukan ada orang-orang yang memang berada di luar mainstream dan kemudian menjadi teroris. Enggak, memang ada sebuah wacana di dalam Islam yang kemudian menjadi sumber masalah. Saya nggak katakan semua Islam. Islam tuh sejak kelahirannya, bapak-bapak juga pasti lebih tahu dari saya. Itu selalu, dari dulu juga udah terpecah, udah ada Khawarij, udah ada takfiri dan segala macam sampai sekarang. Itu di ide, di gagasan. Gagasan itulah yang harus kita perangi. Gagasan-gagasan yang membawa umat Islam yang sebetulnya penuh kedamaian itu menjadi penuh kebencian. Bayangkan loh, saya nggak habis pikir bagaimana orang-orang itu datang ke gereja dan berusaha meledakkan gereja. Itu kan artinya kebencian itu terhadap umat Kristen itu sedemikian besar. Itu nggak mungkin, dan itu tidak sekali. Itu di banyak tempat terjadi, berulang-ulang. Jadi ada sebuah gagasan yang salah di situ. Tapi kan itu oknum, bukan ajarannya Bang Adi. Bukan oknum. Saya justru melihat mereka korban. Saya melihat tadi wawancara yang dibuat Maria ya. Itu kan kelihatan sekali. Orang-orang itu adalah orang-orang yang naif, yang baik, dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak sholat, barangkali tidak rajin sholat gitu ya. Jadi orang-orang yang sebetulnya bahkan pemahaman keagamaannya itu relatif tanda petik ya, dangkal barangkali ya. Tapi kemudian kenapa mereka bisa menjadi teroris? Pasti ada sumbernya itu gagasan. Jadi bukan kitab sucinya lah sumber itu yang saya minta dengan tegas-tegas. 300 hapus. Sudah buang itu. Nah, ada juga ustadz-ustadz yang mengajar secara keras dan radikal. Farid Wajdi, Felix Xiao menyusup Lajnah Komite HTI, Lajnah Tolabun Nusro menyusup TNI Polri, Lajnah Fa'aliyah dan kelembagaan negara sudah masuk semua di ketentaraan. Itu teroris semua, radikal semua. Pahamnya ini. Tetapi sumbernya juga harus diakui. Itu bukan dari oknum, bukan dari manusia. Kitab suci yang menjadi sumbernya. Kenapa Anda tidak mau akui itu? Itu masalahnya. Gitu, saudara. Oknum, marilah kita sama-sama melawan gagasan-gagasan semacam itu. Saya Muslim dan saya percaya sama Islam. Saya tidak akan pernah melawan agama saya. Tapi saya juga marah kalau agama saya kemudian disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang misalnya mengatakan kita harus memerangi non-muslim, kita harus menyerang mereka. Dan itu bukan sesuatu yang baru. Dalam sejarah Islam dari dulu selalu ada kalangan-kalangan semacam ini. Sampai di situ poinnya Bang Adi, sudah kita tangkap. Bapak Haikal. Ini Bang Ade Armando memang kalau ngasih pendapat, nggak bakal berubah. Cuman ya hidayah yang bisa buat beliau berubah gitu kan ya. Masalahnya apa? Masalahnya udah jelas bahwa terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun, tapi tetap aja dibawa ke itu. Saya takut Bang Ade Armando dengan kalimat ini jadi tersangka lagi loh Pak. Sebab beliau masih berstatus. Bagaimana Haikal? Kamu itu mengatakan tidak ada hubungannya teroris dengan agama. Sangat erat. Di mana ancaman-ancamannya itu? Misalnya di surat ke-29 ayat surat ke-9 ayat 29 jelas sekali itu boleh memerangi orang yang diberi Alkitab
Boleh. Jelas sekali Alkitab. Siapa Alkitab itu? Ya kami, orang Yahudi dan orang Kristen. Ini menghindar terus ini babi haikal ini. Saya nggak tahu udah berapa lama ini video ini. Jelas sekali dia hanya, berarti dia sendiri itu adalah kelompok Amrozi ini. Si babi haikal ini. Keterlaluan ini orang. Tapi dipilih sama Prabowo. Kenapa Pak Prabowo memilih dia? Ini kelembagaan, orgasme Islam, lajnah, khos ulama, menyusup ke pesantren dan pengajian, majelis taklim. Semuanya, saudara. Status tersangka tapi masih bandel begini ya begitu. Jadi sudahlah, akhiri, enggak ngancam. Ini artinya Babe Haikal sedang mengancam saya. Habis ini dia akan melapor ke polisi. Nggak mungkin lapor. Kita udah lupakan budaya lapor melapor. Kita ruang diskusi sehat Bapak. Udah kita lupakan. Habis bilang saya akan jadi tersangka lagi, itu maksudnya apa itu? Saya takutnya. Sebab dia berbeda loh. Sekali lagi. Kutip lagi pernyataan Presiden, terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Bandingkan dengan Nggak ada urusannya presiden dengan terorisme dan dengan kitab suci itu. Kaji lebih dalam kitab suci itu yang menjadi sumber malapetaka bangsa-bangsa, dan sudah berapa nyawa manusia yang hilang karena keyakinan itu, karena kitab suci tadi. Babe haikal. Jadi jangan sok buta warna, buta hati, dan membaca kitab-kitabmu itu. Berani nggak kamu debat dengan saya, kita bongkar 300 ayat itu? Nanti saya akan menasihati khusus Bang Ade Armando. Gitu, bandingkan. Statement saya apa? Statement saya apa? Masa mesti diulang lagi? Enggak, saya nggak bilang bahwa Islam menyebabkan terorisme. Enggak. Saya bilang dalam Islam masih belum percaya ada Islam radikal. Iya. Nggak boleh hubungan agama. Maksudnya apa? kok tidak melekatkan individunya, bukan agamanya Kan yang saya Anda udah tadi jelaskan cantumkan. tadi. Orang ini, begini aja. Kan saya jelaskan. Ini Saya menjadi jadi- begitu karena jadi murid gagasan. saya hari ini. Ini hari ini murid saya dulu sebentar. Mahasiswa saya lah begitu loh. Mesti bilang begini. Dua orang ini telah teracuni pikirannya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan ayat dan hadis untuk membenarkan pendapatnya. Itu benar. Betul. Kalau begitu kagak ada yang bantah. Tapi kalimat itu menimbulkan, ya benar kan, Islam tuh radikal loh. Benar loh. Kalimat itu banyak yang membenarkan gitu loh. Dan ini berbahaya. Citra Islam radikal itu. Salah satu orang berbahaya di Indonesia, Twitternya itu Ade Armando. Citra Islam radikal itu datang bukan dari pernyataan. Image tentang Islam radikal itu datang dari perilaku. Dan perilaku itu datang dari gagasan. Tidak mungkin ada orang yang melakukan bunuh diri itu tidak datang karena adanya gagasan Kan saya yang bilang radikal barusan tersebut. begitu dengan bahasa saya. Loh, bahasa iya. saya barusan bilang begitu. Jadi orang ini korban, orang ini bodoh, Diperalat sama orang yang diperalat, jahat. dan dikuatkan oleh Pak Beni tadi. Tapi sebenarnya orang ini rekrutan. Babe Haikal tadi Gitu sudah loh. bilang di awal ya, Rekrutan. Islam radikal itu ada tapi jangan diungkapkan di depan publik. Jadi saya kembali lagi ke sana. Saya boleh. Pak Anwar. Menarik bagi saya kata-kata Pak Ade Armando. Islam itu benar. I just won $60,000 from my car crash from this app from my phone. I don't know if you could see it, but it's called Case Connect Compensation Calculator. Oke. Setuju ya? Ntar dulu Pak Kiai. Anwar Abbas, kamu belakangan untuk memberikan pendapat. Saya memberikan pendapat dulu kepada Ade Armando. Satu-satunya cara untuk membangun toleransi dan damai itu
Bang Ade Armando jangan tetap di dalam. Bang Ade harus keluar dari mainstream itu, harus keluar dari keyakinan itu, dan Bang Ade Armando jangan tetap berada di situ. Sebab apa? Anda seperti kain kotor. Kain kotor dipakai untuk ngepel yang bersih. Ya tetap aja kotor hasilnya. Itu sebabnya saya meninggalkan keyakinan ini. Itu sebabnya saya tinggalkan Islam. Sebab kalau saya ada tetap di dalam Islam, menjadi pejuang Islam seperti Ade Armando, seperti Abu Janda, ataupun Denny Siregar, nggak kena. Kenapa? Kita makan singkong setengah matang. Sekalian aja tinggalkan makan singkong yang matang, makan nasi yang enak, atau sekalian bubur. Begitu. Satu, segera tinggalkan agama dan keyakinan yang mengajarkan kebencian kepada sesama manusia. Segera tinggalkan keyakinan yang mengajarkan kebencian kepada ciptaan Tuhan. Keluar segera dari agama itu. Itu obat yang pertama. Yang kedua, mulai detik ini, percayalah kepada sepenuh hatimu bahwa Yesus adalah jalan dan keselamatan dan kebenaran. Itu tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Yang ketiga, belajarlah dari Yesus, sebab Yesuslah keselamatan dan kedamaian itu. Yohanes 13 ayat 13, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan percayalah kepada apa yang ditulis dalam Alkitab sebagai kehidupan toleran itu. Yang ketiga, berikanlah dirimu untuk dibaptis. Baptis. Ketika Anda dibaptis, Anda akan tenang. Dan udahlah, Ade Armando, jangan lagi sentuh-sentuh lagi agama itu, dan jadilah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kasihlah Tuhan Allahmu. Yang keempat, kasihlah Tuhan Allahmu dan umat manusia, yaitu tanda salib ini. Salib inilah yang menyelamatkan kami orang Kristen. Kami boleh menderita, kami boleh susah, kami boleh ada di mana-mana. Tetapi dengan perantaran salib ini, kami boleh menyeberang dari kegelapan menuju terang. Dan terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan yang kelima, saya kira ya ikutlah berpartisipasi dalam amal ibadah untuk sesama manusia. Nah, itu menjadi tanda Anda orang Kristen. Jadi bukan meninggalkan begitu saja komunitas itu, tetap bantu mereka, tolong mereka. Ini Bang Ade Armando masih ngomong, ya nggak bebas, diancam terus, lebih baik diancam sekalian. Kan sudah disiksa sama mereka. Tetapi Islam yang benar itu ketika dipahami, bisa benar, bisa salah. Saya tidak mengingkari itu bahwa ada orang yang benar di dalam memahami ajaran Islam. Bahwa ada orang yang salah di dalam memahami ajaran Islam. Tapi yang salah bukan Islamnya menurut saya. Yang salah bukan Islamnya, bukan ajarannya, tetapi adalah pemahaman orang yang bersangkutan terhadap ajaran itu yang salah gitu. Ya itu kemudian Pak, masalahnya itu kemudian dikembangkan. Iya. Pemahaman-pemahaman semacam itu yang misalnya saya katakan, yang penuh kebencian terhadap non-muslim, yang jelas-jelas tidak ada ajaran dalam Islam yang mengatakan kita. Jadi apanya kita harus stop ya pemahaman-pemahaman terhadap ajaran Islam yang salah. Siap. Gitu Setuju. Ya. Jadi bukan Islam yang salah. Tetapi di Twitter, di media sosial saya lihat yang disalahkan Islamnya gitu. Itu yang nggak benar itu. Tapi kalau seandainya ada pemahaman, bukan masalah pemahaman, itu kitab suci. Kemudian yang kedua, praktek nabimu dan sahabat-sahabatmu setelah itu. Anwar Abbas, ampun deh ini orang. Kan perkembangan pemahaman itu setelah sekarang.
Dan cara mengembangkannya itu melihat contoh nabimu. Surat Al-Anfal ayat 60. Ayat 60 jelas sekali di situ. Baca ayat 67. Ayat 67, tidak patut seorang nabi mempunyai tawanan perang sebelum semuanya dihancurkan dan harus tunduk di bawah kaki nabi. Ayat 67-nya. Jadi kalau ayat 60-nya itu persiapkan kekuatan apa saja yang kamu miliki dari kuda-kuda yang terikat. Jadi kuda itu harus diikat di halaman. Jadi begitu ada panggilan, ayo serbu, serbu. Itu maksud ayatnya itu. Dan dengan segala kekuatan apa saja untuk menggetarkan, itu bahasa Indonesia menggetarkan, itu salah. Mestinya turhibu nabihi aduwallah, untuk menteroris musuh-musuh Allah dan musuh kamu semua. Itu ayat 60-nya. Ayat 67 jelas sekali. Tawanan saja nggak boleh. Jadi mari Bung Ade kembali kepada jalan yang benar, dan satu-satunya jalan benar, tinggalkan keyakinan itu, dan kita akan memenangkan kehidupan yang toleransi dan damai di masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.